Cerita dimulai dengan sebuah tim pencari yang berteriak memanggil nama orang-orang yang hilang di hutan. Di sekitar hutan itu terlihat sebuah gua dengan lonceng misterius. Dua anjing pelacak masuk ke dalamnya. Mereka tidak menemukan siapapun, hanya melihat sebuah sumur dengan air di dalamnya yang kemudian kedua anjing itu pun minum dari sumur tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang petugas memanggil mereka, tetapi kedua anjing itu tidak bergerak dan hanya saling menatap. Sesampainya di rumah, petugas itu mulai khawatir karena anjing-anjing tersebut masih saling menatap dan tubuh mereka sama sekali tidak bergerak. Beberapa jam berlalu, terdengar suara geraman bercampur bunyi melengking dari arah kandang. Sang petugas bergegas menghampiri dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tubuh kedua anjing itu mulai menyatu menjadi satu wujud yang tidak wajar. Cerita dilanjut dengan sepasang kekasih bernama Tim dan Millie yang hendak mengadakan pesta. Acara pesta tersebut ternyata pesta perpisahan mereka dengan teman-temannya sebelum mereka pindah keluar kota. Millie mendapat pekerjaan di sebuah kota kecil, sedangkan Tim tampak kurang senang dengan kepindahan ini. Diketahui bahwa ia seorang musisi yang belakangan tidak banyak meraih keberhasilan, dan hubungan mereka juga sedang kurang harmonis. Saat pesta berlangsung, teman-teman Tim bercerita bahwa mereka akan melakukan tur penting dan membutuhkan seorang gitaris. Tawaran itu membuat Tim bersemangat, tetapi ia juga cemas karena artinya harus sering bolak-balik ke kota. Meski begitu, ia menerima tawaran itu. Kemudian, ketika Tim sedang memberikan pidato perpisahan, Millie tiba-tiba berlutut seolah-olah dengan sebuah cincin tak terlihat dan memintanya untuk hidup bersama selamanya. Tim mengira itu hanya lelucon, sehingga ia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Ya." Suasana pun menjadi canggung. Malam itu, Millie masih merasa tersinggung dengan reaksinya, tetapi Tim meminta maaf dan meyakinkan bahwa ia benar-benar mencintainya. Millie mencoba menciptakan momen mesra, namun Tim menolak dengan alasan sedang terlalu lelah setelah minum. Keesokan harinya, pasangan itu tampak mulai menempati rumah baru mereka. Millie lalu berangkat ke tempat kerja barunya, di mana terungkap bahwa ia menjadi seorang guru di sekolah setempat. Di sekolah barunya, Millie berkenalan dengan seorang guru bernama Jamie, yang terlihat ramah dan baik hati. Ia kemudian tahu bahwa Jamie tinggal tidak jauh dari rumah barunya, sehingga mereka menjadi tetangga. Jamie bercerita bahwa hutan dan jalur setapak di sekitar wilayah itu sangat indah, dan mendorong Millie untuk menjelajahinya. Keesokan paginya, Tim dan Millie memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan, mengikuti jalur pendakian yang sudah ditandai. Namun, jalur itu berakhir lebih cepat dari perkiraan, membuat mereka kecewa. Tim lalu menemukan sebuah jalan tersembunyi yang tertutup semak dan ranting, dan mengajak Millie untuk menelusurinya. Awalnya Millie ragu, tetapi akhirnya ia setuju. Sepanjang jalan, terlihat lonceng-lonceng kecil yang menggantung di beberapa titik. Semakin jauh masuk hutan, hujan badai tiba-tiba turun deras, dan mereka kehilangan arah. Tim mencoba menggunakan kompas di ponselnya, tetapi ia tidak tahu cara memakainya, sehingga mereka makin kebingungan. Tiba-tiba, saat berusaha mencari jalan, mereka berdua terperosok dan jatuh ke dalam sebuah gua gelap. Setelah sadar, mereka mengamati sekeliling,
dan terlihat sebuah lonceng besar. Millie merasa tempat itu menyeramkan dan ingin segera pergi, tetapi Tim bersikeras menunggu sampai badai reda. Tak lama, mereka kehausan dan akhirnya meminum air dari sebuah genangan di dalam gua. Tim kemudian menyalakan api dari kayu tua yang ia temukan untuk menghangatkan tubuh mereka. Setelah itu, keduanya pun tertidur. Keesokan paginya, mereka terbangun dalam keadaan terkejut. Kaki mereka menempel satu sama lain, seakan direkatkan dengan lem yang sangat kuat. Mereka berusaha keras melepaskan diri, hingga akhirnya berhasil meskipun dengan rasa sakit yang luar biasa dan kulit yang terluka. Meski baru saja mengalami kejadian aneh itu, mereka tidak terlalu membicarakannya. Mereka segera meninggalkan gua dan merasa lega begitu kembali keluar. Sesampainya di rumah, Millie yang merasa pegal setelah tidur di gua memijatnya. Tim menyetujui permintaan Millie dan mulai memijatnya dengan lembut. Namun tiba-tiba, gerakannya berubah menjadi keras dan tak terkendali, seolah ada dorongan aneh yang menguasainya. Cengkeramannya membuat Millie kesakitan hingga ia menepis tangannya, yang akhirnya menyadarkan Tim. Millie heran dengan perilakunya, tapi Tim buru-buru meminta maaf. Ia mengaku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, mungkin hanya karena kelelahan. Millie memutuskan pergi ke kota untuk membeli kebutuhan, sementara Tim disarankan mandi dan beristirahat. Saat Millie pergi, Tim tiba-tiba mengalami kejang ketika sedang mandi. Tubuhnya bergetar hebat dan seakan tertarik mengikuti ke arah manapun Millie bergerak, seolah ada kekuatan aneh yang mengikat mereka berdua. Kekuatan itu membuatnya tak berdaya. Kemudian Tim memutuskan pergi ke dokter. Ia menceritakan kejadian di gua serta pengalaman aneh yang dialaminya siang itu. Sang dokter menyimpulkan bahwa hal tersebut mungkin akibat kecemasan karena berada di lingkungan baru. Ia meresepkan obat pelemas otot, agar meskipun pikirannya panik, tubuhnya tetap tenang. Dokter juga menyebut bahwa mereka beruntung bisa selamat, karena sebelumnya ada pasangan yang hilang di daerah yang sama dan tak pernah ditemukan meski sudah dilakukan pencarian besar-besaran. Sesampainya di rumah, Tim penasaran dan mencari informasi di internet tentang pasangan yang hilang itu. Ia menemukan artikel berita dan bahkan menelusuri media sosial mereka. Tim menunjukkan temuannya pada Millie, dan mereka berdua merasa prihatin sekaligus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan itu. Percakapan mereka terhenti ketika seseorang mengetuk pintu. Ternyata Jamie datang membawa sebotol anggur sebagai ucapan selamat datang di lingkungan baru. Millie dengan senang hati memperkenalkannya pada Tim, lalu mengundang Jamie masuk. Di dalam, Millie menceritakan pengalaman tak menyenangkan mereka di hutan, sementara Tim menyebut bahwa deretan lonceng yang ia lihat terasa seperti simbol kelompok tertentu. Jamie lalu mengungkap bahwa dahulu memang pernah ada sebuah kapel di sana, yang dikelola oleh sekelompok orang berpola hidup bebas, hingga akhirnya bubar dengan sendirinya. Dalam obrolan itu, Jamie memuji hidangan yang tersaji, namun Millie menjelaskan bahwa sebenarnya Timlah yang pandai memasak, sedangkan ia yang biasa mengemudi untuk mereka. Tim menimpali bahwa ia merasa terjebak karena tidak bisa pergi sendiri, bahkan ke stasiun sekalipun, kecuali mengikuti jadwal Millie. Hal ini memicu perdebatan kecil, tapi Jamie menengahi dengan mengatakan bahwa mereka justru saling melengkapi. Setelah Jamie pulang, Tim merasa tertarik kuat pada Millie dan mulai menciumnya dengan penuh semangat. Namun sesuatu yang aneh terjadi, bibir mereka perlahan-lahan menempel satu sama lain dan sulit terlepas. Millie merasa Tim melukainya, sementara Tim berusaha menjelaskan ada hal aneh dalam dirinya, tapi Millie yang marah menganggap itu hanya alasan untuk menghindari kedekatan. Malam itu saat tidur,
Sesuatu yang aneh terjadi. Millie merasa rambutnya tertarik. Begitu menyalakan lampu, ia terkejut melihat Tim tanpa sadar menarik rambutnya hingga nyaris tak bisa bernapas. Dengan sekuat tenaga, Millie melepaskan rambutnya dan berhasil menyadarkan Tim. Keesokan paginya, Tim bersiap pergi ke kota untuk latihan bersama Ben. Millie menyarankan agar ia membatalkannya dan beristirahat saja, mengingat kejadian semalam dan kondisi Tim yang tampak tidak sehat. Namun, Tim tetap memutuskan untuk pergi. Millie lalu mengantarnya ke stasiun dan menyarankan ia menginap semalam di kota, agar bisa bersantai bersama teman-temannya sekaligus memberi mereka sedikit jarak. Stay out. Escape. Be free. Saat Millie pergi, Tim tiba-tiba kesulitan bernapas. Wajahnya memerah, dan tubuhnya terasa sangat lemah. Ia berusaha bertahan bahkan meminum obat dari dokter, tapi tidak ada efeknya. Kereta pun akhirnya lewat begitu saja. Sementara itu, di sekolah, Millie melihat sebuah gambar dari muridnya yang membuatnya merinding. Gambar itu menunjukkan 2 ekor anjing yang menyatu dengan cara yang aneh. Tak lama setelah itu, ia menoleh keluar jendela dan terkejut melihat Tim berdiri di sana dalam keadaan kacau. Millie segera menghampirinya, lalu membawanya ke kamar mandi sekolah sambil menuntut penjelasan. Tim mengatakan ia hanya ingin bertemu dengannya, lalu mulai menciumnya dengan penuh hasrat. Mereka pun masuk ke salah satu bilik kamar mandi dan terjebak dalam momen pribadi. Namun setelah itu, mereka dikejutkan saat menyadari tubuh mereka saling menempel dan sulit dipisahkan. Mereka panik berusaha melepaskan diri, dan keadaan makin genting ketika seorang anak masuk ke kamar mandi tersebut. Setelah anak itu pergi, Millie menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Saat itu terdengar suara Jamie dari luar. Millie pun dengan gugup keluar dari bilik, sementara Tim bersembunyi. Jamie yang bersama anak tadi heran melihat Millie di kamar mandi laki-laki, dan hanya menyarankan agar ia menggunakan kamar mandi staf lain kali. Sesampainya di rumah, Millie meluapkan kemarahannya. Ia menuduh Tim hampir membuatnya dipecat, bahkan bisa terjerat masalah hukum. Tim yang merasa bersalah meminta maaf, mengatakan ada sesuatu yang salah dengan dirinya, seolah pikirannya dan tubuhnya tidak lagi sejalan. Namun Millie menuding bahwa Tim hanya merusak karirnya karena ia sendiri tidak memiliki jalan hidup yang jelas. Ucapan itu membuat Tim sangat terluka. Tak lama, Millie pergi ke rumah Jamie untuk meminta maaf atas insiden di sekolah. Jamie menenangkannya dan menganggap itu bukan masalah. Dengan ramah, ia mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, Millie melihat foto Jamie bersama seorang pria dan meletakkan kunci mobilnya. Millie bercerita bahwa hubungannya dengan Tim sedang bermasalah meski masih saling mencintai. Jamie lalu membuka diri tentang masa lalunya. Ia pernah meninggalkan pasangannya demi kebebasan, tapi justru merasa hampa dan menyesal. Millie menyadari Jamie masih memakai cincin kawin, bahkan hendak menunjukkan video pernikahannya. Namun Millie melihat Tim mengintai dari luar jendela, membuatnya segera pamit dan buru-buru pergi. Tim meminta maaf atas sikapnya, tetapi Millie hanya menggenggam tangannya erat tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Tim membuka laptop dan kembali melihat foto pasangan yang hilang. Ia mencoba melacak lokasi foto terakhir mereka, dan terkejut menyadari bahwa tempat itu adalah jalur yang baru saja ia dan Millie lewati beberapa hari lalu. Ia bahkan mengenali lonceng aneh yang tampak di belakang pasangan itu. Namun sebelum ia bisa menelusuri lebih jauh, sambungan internet tiba-tiba terputus. Tim terkejut ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu. Ia kemudian memeriksa dan kaget karena menemukan Millie melayang di udara dalam keadaan tak sadarkan diri. Tim cepat-cepat meraih dan menurunkannya, sementara tubuh Millie masih terus bergetar hebat. Dalam kepanikan, Tim menampar Millie hingga ia akhirnya tersadar.
Setelah itu, mereka membicarakan kejadian aneh yang baru saja dialami. Millie bersikeras bahwa itu mungkin hanya serangan kejang atau berjalan dalam tidur, tetapi Tim tidak setuju. Ia menekankan bahwa sejak mereka masuk ke gua itu, hal-hal aneh terus terjadi dan tubuh mereka selalu mencoba untuk menyatu. Tim mengatakan bahwa ia akan pergi ke gua besok pagi untuk menyelidiki, tetapi Millie menolak idenya. Malam itu, keduanya tidur di kamar terpisah. Namun, sekitar tengah malam, Tim terbangun dan mendapati dirinya sedang diseret oleh kekuatan tak terlihat menyusuri lorong. Ia panik dan berusaha melawan, tapi tidak bisa. Pintu kamar Millie tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan ia pun ikut terseret keluar. Keduanya menjerit ketakutan saat tangan mereka menyatu, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dalam kepanikan, Tim teringat pada obat pelemas otot. Mereka berhasil meraihnya, meminumnya, hingga akhirnya proses penyatuan berhenti untuk sementara, meski keduanya pingsan karena kelelahan. Keesokan paginya, Tim terbangun dalam keadaan terikat di kursi dengan lakban, sementara lengannya masih menyatu dengan Millie. Millie mengatakan mereka harus segera memisahkan diri sebelum efek obat hilang, lalu memberinya alkohol untuk mengurangi rasa sakit. Ia menjelaskan rencananya, memotong bagian kulit yang menyatu dengan gergaji mesin, lalu membalut luka mereka. Tim ketakutan dengan rencana itu, tapi akhirnya sadar bahwa jika tidak segera dipisahkan, kondisinya akan makin parah. Millie pun menyalakan gergaji, lalu memotong bagian yang menempel sambil mereka berdua menahan jeritan sakit yang tak tertahankan. Beberapa waktu kemudian, mereka terbaring lemas dengan lengan dibalut perban tebal. Tim memeriksa botol obat dan sadar hanya tersisa 2 pil. Millie menegaskan bahwa mereka harus segera ke rumah sakit sebelum tubuh mereka kembali menyatu. Tim berargumen bahwa masalahnya lebih dalam dari itu, tapi karena Millie tidak mau mendengar, ia terpaksa setuju. Millie lalu teringat bahwa ia meninggalkan kuncinya di rumah Jamie dan pergi untuk mengambilnya. Namun begitu ia pergi, Tim justru kembali ke rumah, mengambil senter dan tali, lalu berangkat menuju gua. Sementara itu, Millie tiba di rumah Jamie, di mana terlihat lonceng aneh yang sama tergantung di depan pintu. Ia mencoba memanggil Jamie, tapi tak ada jawaban. Dari dalam terdengar suara, namun ternyata hanya televisi yang menyala. Di layar, Millie melihat rekaman pernikahan dua pria di sebuah kapel. Rekaman kemudian berganti menampilkan sebuah ritual gelap. Kedua pria itu melukai lengan mereka dan memulai proses penyatuan. Millie terkejut, menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari sebuah aliran sesat. Saat itu Jamie muncul, mengatakan bahwa hari itu adalah salah satu yang paling membahagiakan dalam hidup mereka, dan menjadi awal dari sesuatu yang ia sebut indah. Jamie berusaha meyakinkan Millie bahwa semua ini adalah anugerah besar, sesuatu yang benar-benar menyatukan pasangan agar menjadi utuh dan semakin erat. Millie masih tidak terima, tetapi Jamie dengan dingin mengatakan bahwa prosesnya sudah berlangsung, dan pilihan lain hanya akan jauh lebih buruk. Sementara itu, di sisi lain Tim sedang menyelidiki gua dan menemukan sebuah lukisan yang menggambarkan ritual penyatuan. Ia pun sadar bahwa gua ini dulunya adalah kapel. Tiba-tiba tubuhnya ambruk ke lantai, dan dari kegelapan muncul makhluk menyeramkan yang berjalan ke arahnya. Makhluk itu semakin dekat pada Tim, dan ia ketakutan saat menyadari bahwa wujud mengerikan itu adalah hasil penyatuan pasangan yang hilang. Kini jelas bahwa pasangan yang menolak proses penyatuan akan berubah menjadi makhluk mengerikan seperti ini, kemudian terperangkap dalam kondisi tersebut selamanya.